deep, deep down, down, deep down in my heart. Down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Halo adik-adik sekolah minggu semua. Halo. Jumpa kembali dalam ibadah anak sekolah minggu HKBP Penarik. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, Yes. gitu. Kami senang ya adik-adik sekolah minggu kita masih bisa ikut beribadah, kita ikut berpartisipasi dalam melaksanakan persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Walau kondisinya masih ibadah di rumah-rumah. Seperti biasa ya, sebelum kita ibadah pasti ada dong yang mau dipersiapin. Kira-kira apa ibu-ibu? Hatinya. Iya, hatinya. Dirinya. Ya. Alkitabnya. Iya, Alkitabnya. Persembahannya. Iya. Ada lagi nggak kira-kira selain itu? Biar adik-adik kita tahu. Orang tuanya diajak. Orang tuanya diajak untuk ikut beribadah ya. Ya kami mohon kepada ibu-ibu semua yang ada di rumah, orang tua kami yang ada di rumah agar ikut membimbing, mendampingi anak-anaknya. Agar ibadah anak sekolah minggu berjalan dengan baik dan lewat ibadah sekolah minggu mereka tetap mendapat siraman rohani lewat pelayanan firman Tuhan dan juga lewat pelayanan gereja kita agar kelak bisa menjadi anak-anak yang baik yang kuat imannya di dalam Yesus. Amin. Iya, kupikir kita akan mempersiapkan diri. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu mari kita mempersiapkan diri. Sebelum kita mempersiapkan diri, lakukan yang terbaik dalam ibadah kita agar Tuhan mau berkenan dalam ibadah kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Selamat beribadah. Halo adik-adik sekolah minggu semua, apa kabarnya? Ya, tetap masih dalam sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita seperti biasa, mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa di dalam hati, kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian Anak Tuhan. Tebrung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, tebrung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, Engkaulah kiranya Tuhan yang menghantarkan kami untuk dapat menerima dan menyambut firman-Mu dengan sukacita, dengan iman yang sungguh Tuhan lewat ibadah kami ini. Engkau memberikan kami kegirangan dan sukacita Tuhan agar kami senantiasa bersemangat dalam memuji memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Inilah doa kami ya Tuhan, terima kasih di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hukum Taurat yang menjadi hukum Tuhan untuk minggu kita pada pagi hari ini diambil dari Tita yang pertama. Marilah kita sama-sama mengucapkan Tita yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu,
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi, tita yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian, I love you Jesus deep down in my heart. Marilah kita bangkit berdiri untuk merendahkan diri kita dan mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih kepada kami orang yang hina ini. Kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Atas mana kami sepatutnya kena hukum-Mu. Tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah Engkau menghukum kami. Hapuskanlah dosa kami, karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik sekolah minggu semua, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari kitab Lukas 14 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Lukas 14 ayat yang ke-13.
Marilah kita sama-sama mengucapkannya. 2, 2, 3, 3. Ya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi ayat hafalan kami untuk bulan September ini Tuhan. Biarlah dan ajarlah kami Tuhan untuk percaya sungguh kepada firman-Mu ini, agar ini menjadi pedoman dan penolong dan penghantar kami ke dalam jalan yang baik dan benar, agar perilaku dan hidup kami dapat senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Black and yellow, red and white, they are His inside. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Black and yellow, red and white, they are princes in His sight. Jesus loved the little children of the world. Marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta minggu kita untuk minggu ini, adik-adik sekolah minggu, yang pertama dihimbau kepada adik-adik sekolah minggu semua, anak sekolah minggu HKBP Penarik dan seluruhnya, untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Yang kedua, dihimbau kepada adik-adik sekolah minggu semua, ketika kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, kita tetap menyerahkan persembahan kita, dan persembahan yang telah kita berikan di ibadah kita dapat diserahkan kepada gereja kita. Yang ketiga, jika kita ingin melakukan ibadah panduan ibadah anak sekolah minggu gereja HKBP Penarik dapat dilihat di YouTube. Ibadah panduan anak sekolah minggu HKBP Penarik. Dan yang keempat, marilah adik-adik sekolah minggu untuk tetap tekun di dalam doa
tetap di dalam sukacita, tetap di dalam semangat, dan tetap menjaga kesehatan, dan giat belajar di rumah, dan itu yang dimintakan untuk kita agar dapat kita lakukan dan laksanakan di rumah dan di tempat kita masing-masing. Semoga kita tetap semangat, semoga Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kita, dan kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan yang terbaik untuk segala harapan dan cita-cita kita. Tuhan memberkati. Shalom. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian dalam suka duka. Tetap tersenyum, diolok diejek bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan kemewahan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus dariku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kita berdoa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah kiranya Tuhan memelihara dan membukakan hati kami untuk percaya dan menyambut firman-Mu dengan iman dan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu semua, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 sampai dengan ayat Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Marilah kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing dan kita bersama-sama mengucapkannya. 2, 3, 3. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semua, mari kita lihat kembali firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Yang mana kita telah baca tadi ya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita pasti pernah melihat ya seorang gembala. Apakah dia seorang gembala sapi, domba, gembala kerbau, atau mungkin dia punya banyak ternak itik,
yang begitu saking banyaknya, maka diperlukan beberapa gembala yang membimbing itik. Nah, biasanya apa yang dapat kita lihat dan pelajari dari seorang gembala ketika mengembalakan ternaknya, dombanya atau kerbaunya atau sapinya atau itiknya, atau dia punya ternak ayamnya? Yang pertama adalah gembala yang baik pasti selalu merawat seluruh ternaknya, dombanya, kerbaunya, sapinya, ayamnya, atau mungkin itiknya dan lain-lain sebagainya. Dia pasti akan merawat dengan semampunya, dengan sekuat tenaga. Dan dia pasti akan memperhatikan. Dia mengenali mana yang gemuk, mana yang kurus, mana yang kecil, mana yang sudah bertelur, mana yang masih dalam proses untuk pembesaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal yang cukup unik adalah ketika seorang gembala mengembalakan ternaknya, dombanya ke padang gurun, atau ke ladang, atau ke sawah, biasanya apa itu adik-adik? Ya, biasanya gembala akan selalu ada di sekitar domba-dombanya, kerbaunya, sapinya, ayamnya atau itiknya. Mereka tidak dapat pergi kemana-mana. Karena apa? Bukan karena mereka tidak butuh untuk pergi bermain-main atau pergi untuk membuang-buang waktu ke tempat lain, bukan. Tetapi karena mereka punya komitmen, karena mereka punya cinta yang cukup besar kepada seluruh ternaknya, agar ternaknya dapat makan rumput yang hijau, minum air yang segar, dapat berteduh di tempat yang teduh, dan dapat dihantarkan ke tempat yang baik, dan dapat dihantarkan juga dituntun pulang ke kandangnya. Nah, itu semua dilakukan oleh para gembala. Bahkan ada satu hal yang paling unik adalah ketika gembala mau berjuang mati-matian dan mengorbankan dirinya, nyawanya, untuk menyelamatkan domba-dombanya dari, mungkin bisa saja serigala, bisa saja binatang-binatang buas, bisa saja mungkin singa, harimau, atau para perampok-perampok yang ingin mencuri dombanya, yang ingin mencuri kerbaunya, yang ingin mencuri sapinya, dan lain-lain sebagainya. Biasanya para gembala itu akan berjuang mengusir para pencuri itu, dan juga melawan dan mengusir binatang-binatang buas itu, walau dia sendiri harus mengorbankan dirinya, nyawanya, walau dia sendiri harus terluka dan harus berjuang melawan ketakutannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika kita mungkin pernah berjalan-jalan, pernah bermain ke kampung atau mungkin ke tempat-tempat lain, kita sering itu lihat seorang gembala yang sedang mengembalakan kerbaunya. Dia itu ada di atas sambil menuntun kerbaunya untuk merumput ke rumput yang hijau dan segar ya. Dan beda lagi di tempat yang lain, ada itu gembala domba yang ada di depan menuntun domba-dombanya sambil mengiring domba-dombanya ke tempat yang baik. Ada juga gembala yang di belakang untuk menuntun agar domba-dombanya atau mungkin sapinya bisa maju dan menunjuk sesuai arah dari gembalanya. Dan gembala itu biasanya akan selalu memanggil-manggil domba-dombanya, sapinya, kerbaunya, ayamnya, itiknya ketika akan memberi makan. Ya, pernah ya kita lakukan ketika kita memberi makan ayam kita ya, atau mungkin ternak kita, anjing, kucing, atau domba, sapi, kerbau, dan lain-lain sebagainya. Biasanya kalau kita yang memanggil, kita memberi makan, hewan-hewan yang kita sayangi itu akan langsung datang. Karena apa? Karena hewan ternak yang kita punya itu sudah mengenal betul suara tuannya, yaitu suara kita yang menyayangi dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Kita diingatkan bahwa kita punya gembala yang baik, gembala yang sejati, gembala yang penyayang dan pengasih dan maha baik. Siapakah itu? Iya, sudah tentu bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus satu-satunya.
Tuhan yang maha baik yang selalu menuntun kita, mengiring langkah kita, membimbing kita menuju jalan keselamatan dan jalan yang baik yang Dia sediakan. Gembala tidak akan pernah menuntun domba-dombanya ke jalan ke jurang atau ke jalan yang tidak baik. Seperti itulah Tuhan Yesus. Yesus juga tidak pernah membimbing kita untuk jatuh ke dalam rencana dan jalan yang tidak baik. Dia adalah gembala yang baik dan Dia pasti akan menuntun kita seperti apa rencana yang baik yang Dia ingin rancangkan dan Dia ingin berikan kepada kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, jadilah domba-domba yang baik, jadilah pengikut yang setia. Kenallah suara Yesus dan ikutlah perintahnya. Lakukanlah apa yang Dia katakan dan kehendaki agar kita beroleh rencana yang baik, agar kita beroleh hal yang baik, upaya yang baik dari apa yang Dia telah sediakan bagi kita. Dan ketika kita menjadi seorang pemimpin, seorang gembala, apakah kita sebagai seorang kakak di rumah, seorang abang di rumah bagi adik-adik kita, apakah kita sebagai seorang ketua kelas di sekolah atau mungkin dimanapun itu, marilah jadi seorang pemimpin yang mampu membimbing anggota-anggota kita untuk jadi anggota yang baik sesuai dengan jalan yang benar dan baik agar kita tetap di dalam sukacita. Nah, adik-adik sekolah minggu, lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa Dia selalu ada bagi kita untuk membimbing kita. Mari serahkanlah hidupmu, biarlah Tuhan yang membimbing kita, dan jadilah anak-anak yang mau dengan rendah hati untuk dibimbing. Tidak keras hati, tidak bandel, tidak nakal, dan tidak cuek atau tidak mau tahu. Itu semua harus kita tinggalkan. Karena kita sudah mengenal suara Yesus, marilah kita melakukan apa yang menyenangkan hatinya agar kita beroleh berkat yang luar biasa dari penyertaannya dan bimbingannya kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, gembala yang baik bagi kami. Tuhan, bimbinglah kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang melembutkan hati kami agar kami tidak keras, tidak bandal hati, dan tidak menutup hati dan telinga kami untuk setiap bimbingan dan firman-Mu. Tuhan, arahkanlah kami dan tuntunlah kami ke dalam jalan-Mu yang penuh dengan rencana yang baik dan rancangan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu mendengarkan kami, yang selalu membimbing kami ke dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu. Amin. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian, Tuhanlah Gembalaku, sambil mengumpulkan persembahan. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikuti.
Marilah kita bangkit berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa dan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat hari Minggu.